Karya sutradara Ginanti Rona ini diadaptasi dari film Korea Selatan berjudul Morning Grave pada tahun 2014 dari sutradara In Chul-oh. Berkisah tentang remaja IndiHome bernama Raka yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah orang mati. Dengan kemampuannya yang luar biasa, Raka sering membantu polisi dalam mengungkap kasus pembunuhan di mana jasad korban disembunyikan. Naasnya, sikap Raka yang aneh membuat dirinya dikucilkan oleh teman sekolah. Ia dipaksa pindah ke sekolah lain hingga bertemu hantu mengerikan yang terus mengganggu hidupnya. Dan berikut ceritanya. Malam itu, Raka yang masih duduk di bangku SMA pulang dengan menggunakan bus Transjakarta tepat di kursi paling belakang. Sembari menikmati perjalanan, Raka yang hobi menggambar itu menghabiskan waktu untuk menorehkan pensil ke atas kertas putih. Ia melukis ayah dan ibunya sendiri yang tersenyum bahagia menatap ke arahnya. Raka cukup terganggu dengan suara penumpang wanita yang bersuara lantang menelpon anak-anaknya di rumah. Ia sangat emosi ketika mengingat kedua orang tuanya yang telah tiada. Suasana yang semula tenang berubah mencekam saat gelang hitam di tangan Raka mulai bergejolak. Seketika itu, Raka langsung menggambar sosok hantu wanita yang bertengger di balik kepalanya. Selang beberapa menit kemudian, bus berhenti membawa penumpang baru yaitu teman sekelas Raka, Wisnu dan Aji. Mereka berdua langsung merebut buku gambar Raka yang berisi gambar setan wanita. Melihat lukisan mengerikan itu, Aji dan Wisnu mengolok-olok Raka sebagai dukun. Keributan yang mereka perbuat di fasilitas umum itu mengganggu penumpang lain. Wanita yang duduk menelpon anaknya langsung bangkit dan menghentikan tingkah jahil teman-teman Raka. Ia mengembalikan buku gambar pada Raka dan menasihatinya untuk melawan jika diinjak orang lain, serta jangan hanya diam ketika diganggu orang. Raka hanya mengangguk dan berterima kasih pada kebaikan si ibu. Ia pun kembali duduk dan turun di depan halte dekat kos-kosan. Sesampainya di kamar, Raka masih melanjutkan hobinya melukis hantu. Ia menggambar kondisi bus dengan sosok hantu wanita yang terus mengintai di tengah penumpang yang lain. Setelah lelah melukis, Raka meminum air sembari duduk di atas ranjang untuk segera beristirahat. Saat itu, bulu kuduk kembali merinding tanpa sebab yang jelas. Air minum Raka berubah menjadi merah karena tetesan darah yang muncul dari atas kepalanya. Raka tersadar akan kehadiran makhluk gaib yang sudah bertengger di pundaknya. Dan setan wanita yang bertemu di bus mengikuti Raka hingga ke kosnya hanya untuk meminta bantuan. Setelah melakukan apa yang diminta arwah itu, polisi akhirnya menemukan lokasi jasad Marni yang dibunuh dengan sangat keji. Di tempat lain, Vanessa asik berpesta di ulang tahun sahabat. Ia izin pulang duluan dan melangkah pergi sembari menelpon kekasih. Sesampainya di parkiran, ia bertemu dengan sosok hantu dengan masker berdarah. Vanessa sangat ketakutan dan melangkah mundur menjauhi hantu itu. Tanpa disadari, mobil di belakang melintas dengan kencang menabrak Vanessa hingga sekarat. Sonya yang sedang berulang tahun melihat sosok penampakan hantu bermasker darah yang berdiri di belakang mereka saat berfoto bersama. Sementara itu, Vanessa terkapar bersimbah darah tanpa ada siapapun yang menolong. Dan film pun dimulai. Pagi harinya, Raka memilih untuk pulang kampung ke Bogor karena tidak betah selalu dibulik jika bersekolah di Jakarta. Ia sampai ketiduran saking lelahnya menjalani kehidupan sebagai IndiHome. Raka tak pernah tidur nyenyak dan tak bisa beristirahat dengan tenang. Bahkan di pagi buta, hantu anak kecil sudah datang mengejutkannya. Begitu juga ketika ia berada di bus menuju Bogor, sosok hantu tua mengganggu tidurnya hingga Raka sangat terkejut melihat penampakan wajah tak enak dipandang. Ternyata nenek itu bukan hantu, melainkan manusia biasa yang jepit rambutnya diinjak oleh Raka. Pemuda itu segera mengambil jepit rambut si nenek dan ditertawakan oleh siswi dari SMA lainnya. Raka menoleh ke arah siswi itu dan terkesima melihat kecantikannya. Sesampainya di terminal Bogor, cuaca pagi itu hujan deras seperti biasanya. Raka dengan sigap menyusul sosok gadis cantik dan mengajaknya berteduh bersama. Sesampainya di tempat teduh, bus yang melintas memercikkan air ke arah Raka hingga sosok gadis SMA itu menghilang seketika.
Kop Raka sampai terjatuh karena terkejut terkena siraman genangan air hujan. Gadis SMA itu ternyata duduk di dalam warung terminal dan langsung dihampiri si Raka. Remaja SMA itu masih belum menyadari jika gadis SMA di depannya adalah hantu. Raka pun berkenalan dengan sosok hantu gadis SMA cantik yang ternyata bernama Windy. Ibu penjual warung membuatkan minuman hangat untuk Raka, namun hanya 1 gelas. Raka pun bingung mengapa hanya diberi 1 cangkir bajigur. Ibu penjual warung pun menjelaskan jika sedari tadi Raka hanya sendirian, bahkan tanpa sibuk berbicara sendiri. Raka mulai merasakan ada getaran di gelang hitamnya. Ia pun keluar untuk mencari keberadaan Windy yang ternyata berjalan di tengah hujan menikmati suasana terminal Bogor yang kelabu. Windy tersenyum dan menghilang di terpa angin. Sesampainya di rumah, Raka sudah disambut Mang Ajat yang selama ini menjaga rumah dari keluarga Raka itu. Ajat menuturkan jika ia tak merubah apapun kondisi rumah Raka agar selalu rindu rumah dan terkenang masa kecil yang menyenangkan. Mang Ajat masuk ke dalam kamarnya memamerkan hasil tulisan misteri yang diterbitkan dalam bentuk serial panjang. Dengan bangga, ia berkata jika tulisannya itu sudah banyak dilirik produser film. Namun, Mang Ajat sendiri belum tertarik memfilmkan buah karyanya itu. Raka melongok ke belakang rumah di mana lilin dan berbagai alat perdukunan tersimpan rapi di sepanjang altar meja. Ia pun terkejut dan bertanya, apa Mang Ajat masih membuka praktek perdukunan? Ajat bangkit dari kursi sambil menghela nafas panjang. Ia mengaku sudah berhenti mendukun sedari lama. Ajat sendiri takut akan dosa karena banyak dari kliennya ingin berbuat jahat dan menyakiti orang lain melalui perantara santet serta teluh. Mang Ajat berkata jika keluarganya dan keluarga Raka bukan keturunan dari dukun hitam. Mereka tidak bisa menggunakan ilmu supranatural untuk menyakiti orang lain. Sebaliknya, ilmu mereka sengaja diwariskan ke generasi berikutnya untuk membawa manfaat yang luas tanpa memandang materi. Raka duduk di meja makan masih berbincang dengan pamannya Mang Ajat. Raka mengeluhkan penampakan setan yang terus muncul di depan mata. Mang Ajat menuturkan jika kemampuan yang mereka miliki itu adalah warisan dari Aki, di mana setiap generasi memiliki satu perwakilan yang tidak bisa menolak anugerah itu. Mang Ajat dan Raka adalah salah duanya yang mewarisi keindigoan kakek mereka. Melihat wajah murung Raka, Mang Ajat tahu betul susahnya jadi orang IndiHome. Ia menuturkan jika Asep, ayah Raka mencoba berbagai macam cara untuk menghilangkan kemampuan IndiHome putranya, tapi tak pernah berhasil. Ibu Raka pun bersikeras pindah ke rumah Jakarta agar Raka dijauhkan dari hal-hal supranatural. Raka menuturkan jika kepulangannya ke Bogor bukan karena takut setan, karena makhluk itu akan selalu ada dimanapun manusia berada. Raka enggan menuturkan masalah yang sebenarnya jika ia dibully oleh teman sekolah hanya karena bisa melihat hantu. Raka dianggap aneh dan dihina seperti dukun santet. Setelah makan siang bersama Mang Ajat, Raka masuk ke dalam kamar lamanya. Ia meletakkan foto ayah ibunya di atas meja sembari membuka kotak di bawah ranjang berisi potongan artikel di koran. Isi berita itu mengabarkan kejadian kecelakaan yang menewaskan kedua orang tua Raka tepat di tol Jagorawi. Suasana langsung sendu, semuram kisah hidup Raka yang mengsedih. Raka menatap cermin di pintu lemari kamar. Ia melihat sosok ayah dan ibu duduk di samping sambil tersenyum membawa kebahagiaan di relung hati yang sunyi. Pagi harinya Raka bersekolah di SMA Sumpah Pemuda di Bogor. Baru hari pertama ia sudah membuat masalah dengan ketua geng populer si Romi. Sepeda Raka hampir menabrak geng populer SMA itu hingga membuat si Dodit marah besar. Nyaris terlambat, Raka diperbolehkan masuk gerbang meski sudah setengah menutup. Saat hendak masuk kelas, hantu Windy kembali menyapa Raka dan mengajaknya mengobrol. Raka yang mendambakan kehidupan baru sebagai non-indigo di Bogor sengaja mengacukan Windy seperti orang normal pada umumnya. Di tempat lain, Dodit datang terlambat dan tidak boleh masuk oleh penjaga sekolah karena gerbang telah ditutup. Tak terima dengan sikap Pak Dudung selaku penjaga sekolah yang tidak memperbolehkan mereka masuk, Dodit langsung mengancam akan melaporkan kinerja buruk Pak Dudung pada ayahnya. Mendengar ancaman itu, Pak Dudung mau tak mau membukakan pintu gerbang meski 3 sekawan itu sudah terlalu sering terlambat masuk ke sekolah. Sonya di kamar mandi menangisi kepergian sahabatnya Vanessa sepulang dari pesta ulang tahun.
Siswi lain bernama Erlin tanpa iba melihat tangisan Sonya. Erlin mengungkapkan rasa prihatin atas kematian Vanessa yang tragis dan turut berduka cita. Anehnya, Sonya merespon kebaikan Erlin dengan angkara murka. Sonya membentak teman sekolahnya itu dan berkata jika Erlin sebenarnya bersenang-senang di atas kematian Vanessa. Melihat Bu Guru Tara ada di depan papan pengumuman, Erlin menghampiri untuk mengadukan sikap Sonya yang jahat. Belum sampai mengadu, Sonya menyela percakapan mereka sambil merangkul Erin. Jam pelajaran pun dimulai. Bu Tara memperkenalkan Raka selaku murid baru di kelas itu dan disuruh duduk bersama Sonya. Meski kematian Vanessa sudah terjadi 2 minggu lalu, Sonya masih tidak ikhlas jika bangku Vanessa dipakai orang lain. Bu Tara tidak membenarkan sikap Sonya dan tetap meminta Raka untuk duduk di bangku bekas Vanessa. Baru sedetik duduk di bangku itu, Raka langsung dibuat tidak nyaman. Sonya menuturkan jika Vanessa sangat marah karena bangkunya diduduki orang lain. Sonya memaksa Raka untuk pindah tempat duduk tepat setelah pelajaran Pak Didik usai. Sialnya lagi, Dodit dan Romi duduk tepat di belakang Raka menambah kesengsaraan di hari pertama. Lengkap sudah. Gelang hitam di tangan Raka kembali bergetar di mana bayangan hitam menyeruak dari jendela kelas itu. Raka menggambar sosok penampakan hantu bermasker darah yang menampakkan diri di jendela. Melihat wajah Raka yang ketakutan, Sonya sangat kebingungan dan celingukan ke sana kemari. Sonya tak tahu apa yang ditakuti Raka hingga berkeringat dingin sekujur badan. Melihat hasil gambar Raka, Sonya berteriak kencang. Ia teringat dengan penampakan di foto Vanessa sebelum mati tepat di hari perayaan ulang tahunnya. Sepulang sekolah, Raka masih melanjutkan menggambar sosok hantu wanita bermasker darah hingga membuat Windy cemburu. Hantu cantik itu tahu jika Raka hanya berpura-pura mengabaikannya saja. Segala cara dilakukan untuk memecah konsentrasi Raka, namun Windy tak pernah mendapat perhatian siswa SMA itu. Malam harinya, Lisbeth kebingungan mencari anjingnya Bruno yang tak kunjung pulang ke rumah. Ia mencari di sekitar halaman dan menemukan kalung Bruno tergeletak di tanah. Ia merasakan ada tetesan air di atas pohon ternyata. Darah segar mengguyur tubuh Lisbeth dan membuatnya ketakutan. Saat hendak kembali ke dalam hutan, sosok hantu wanita bermasker darah muncul. Gadis SMA itu ditarik masuk ke dalam hutan dan ikut menghilang seperti Bruno. 2 hari kemudian, Raka diminta Bu Tara untuk memanggil Sonya ke ruang guru. Ternyata pagi itu Ibu Lisbeth berkunjung ke SMA untuk mencari keberadaan putrinya yang tak pulang selama 2 hari berturut-turut. Didampingi polisi, Ibu Lisbeth meminta bantuan Bu Tara selaku kepala sekolah untuk melacak keberadaan Lisbeth. Sementara itu di kelas, Sonya menunjukkan isi chat terakhir Lisbeth pada pacarnya, Dodit. Dalam chat itu, Lisbeth berencana untuk kabur dari rumah demi mencari anjing kesayangannya Bruno yang telah lama hilang. Sonya mulai berpikir jika kematian Vanessa dan hilangnya Lisbeth ada hubungannya dengan hantu wanita bermasker darah. Dodit berkata jika hantu itu tidaklah nyata dan berupa ilusi semata. Raka masuk ke dalam kelas memanggil Sonya untuk menghadap Bu Tara di ruangan. Sonya memanggil temannya Nara untuk ikut menemani. Raka yang hendak pergi dihalangi oleh Dodit, Romi, dan Nino. Mereka memaksa Raka untuk menunjukkan gambar hantu wanita bermasker darah di buku catatannya. Dodit memperingatkan Raka untuk tidak membicarakan hal gaib di kelas karena berdampak buruk pada psikis Sonya. Dodit juga takut jika Sonya menaruh perhatian lebih pada Raka yang sok jagoan itu. Dodit memaksa Raka untuk memakan lembaran kertas gambar hantu wanita itu agar kapok dan tak mengulanginya lagi. Setelah dilabrak pacarnya Sonya, si Raka langsung muntah-muntah di halaman. Windy merasa iba dengan siswa baru itu dan membantunya memijat leher belakang. Raka masih berpura-pura normal seolah tidak melihat Windy yang duduk di depannya. Raka melenggang pergi sembari berkata jika semua setan yang menemuinya hanya karena butuh bantuan. Raka mempertanyakan maksud Windy yang terus muncul di hadapannya. Windy menegaskan jika ia hanya ingin teman ngobrol. Selama jadi setan, hidup Windy menjadi sepi tanpa arah. Saking kesepiannya, Windy sering jahil mencolek tubuh manusia dan menakut-nakuti mereka. Berbeda dengan Raka yang tak hanya bisa melihat Windy namun juga bisa berkomunikasi dengannya. Sosok manusia seperti Raka sangat langka dan Windy bersyukur bisa bertemu dengannya.
Raka berpaling sembari memohon agar tidak terus diikuti. Hantu itu akhirnya membuka suara jika dirinya memang membutuhkan bantuan. Sebenarnya Windy lupa dengan jati dirinya. Ia bahkan tak tahu jasadnya ada di mana dan tak ingat bagaimana cara ia mati. Raka berbalik bertanya bagaimana ia bisa membantu Windy untuk mengingat kejadian yang sudah lama terlupakan. Belum sempat dijawab, Sonya keheranan melihat Raka ngomong sendiri. Ia menegur teman barunya itu dan meyakini jika Raka adalah anak IndiHome. Sonya bertanya apakah Raka juga bisa melihat penampakan hantu bermasker darah. Raka hanya menganggukkan kepala. Dodit memergoki Sonya ngobrol dengan Raka dan langsung naik darah. Ia mengamuk menyingkirkan Raka dari hadapan Sonya. Dodit memaksa Raka untuk mengatakan jika setan masker itu tidaklah ada. Raka hanya bisa menuruti perintah Dodit dan melenggang pergi begitu saja. Dodit mengungkapkan jika Raka sengaja mencari perhatian pada Sonya. Windy mengetahui kejadian itu dan meminta Raka untuk melawan jika ditindas orang lain, bukan malah menurut dan membiarkan dirinya diinjak-injak. Raka berkata jika ia hanya ingin menjadi manusia normal seperti teman-teman lainnya. Ia tak mau melihat hantu apalagi menggambarnya lagi. Hal itu selalu menimbulkan masalah hingga bulian terus mengarah padanya. Raka sangat marah dengan sikap Windy yang tak mau mengerti jika dirinya sudah ingin berhenti membantu kehidupan para setan. Ia memaksa Windy untuk berhenti mengikutinya. Malam harinya, Mang Ajat tampak khusyuk duduk di depan altar ilmu perdukunan putih. Ia berkata jika ritual itu dilakukan demi memperoleh inspirasi menulis buku. Melihat raut wajah Raka yang tak biasa, Mang Ajat tahu ada sesuatu yang terjadi pada ponakannya itu. Raka bercerita jika setan gadis SMA yang mengikutinya masih sering nongol dan tak mau pergi. Mang Ajat heran semanis apa setan gadis SMA yang mengikuti Raka sampai ponakannya kepincut memikirkan setan itu terus. Di waktu yang sama, Nino bermain game pocong yang ada di internet. Pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri dan dikira Romi. Saat diperiksa, tak ada siapapun di sana. Nino kembali bermain game namun listrik mulai padam. Dari layar monitor, terlihat sosok setan bermasker darah yang berjalan mendekati Nino seketika itu. Sosok misterius muncul dari belakangnya dan membungkus kepala Nino menggunakan plastik sampai kehabisan nafas. Kepala pria itu dibenturkan ke meja berulang kali hingga tak bernyawa lagi. Pagi harinya, Sonya tampak cemas menyadari Nino tak masuk sekolah dan tak ada kabar. Ia duduk di sebelah Nara dan mengungkapkan kekhawatiran tentang keadaan Nino. Nara berkata jika semalaman Nino main game streaming sampai pagi. Sonya menyarankan Nara agar memeriksa ke kosan Nino nanti malam. Pak Didi mendengar percakapan berbisik mereka dan melempar penghapus dengan sangat kencang. Sepulang sekolah, Raka merasakan ada hawa mistis yang sangat kuat. Ia mengira jika Windy hendak menemuinya lagi. Ia mengikuti energi astral itu hingga sampai di gudang sekolah. Pak Dudung keluar dari gudang itu dan mengusir Raka untuk menjauhi gudang. Raka mencari keberadaan Windy di terminal hingga bertemu di dalam bus jurusan Jakarta Bogor. Saat itu Windy tampak marah dan terus menghindari Raka. Siswa SMA itu berteriak minta maaf dan memohon agar Windy muncul di hadapannya. Setelah bertemu lagi, Raka mengajak Windy jalan-jalan menggunakan sepeda. Hubungan Raka dan Windy semakin dekat seolah menyimpan perasaan suka satu sama lain. Sore harinya, Nara, Sonya, Dodit, dan Romi sudah berada di kamar kos Nino untuk memeriksa kondisi teman mereka itu. Anehnya, Nino tak bisa ditemukan di kos dan tidak pulang ke rumah orang tuanya juga. Nara makin bingung mencari keberadaan kekasihnya yang menghilang bak di telan bumi. Akhirnya, Nara nekat membuka komputer Nino dan mengetahui sandi komputer kekasihnya itu menggunakan nama sang mantan. Sontak, Nara pun murka dan kesal sendiri. Romi menemukan video rekaman game terakhir Nino di komputernya. Mereka menyaksikan video itu bersama dan mendengarkan Nino meneriakkan kata setan masker sebelum akhirnya videonya mati. Di tempat lain, Mang Ajat yang sibuk menulis mulai merasakan kehadiran arwah dari gelang supranatural. Raka berjalan memasuki rumah dengan membawa Windy bersamanya. Malam berganti pagi, di mana Raka menghabiskan waktu berdua dengan Windy di tepi sungai. Raka melukis sosok Windy yang cantik di selembar kertas putih dan berpelukan dengannya. Malam harinya saat makan bersama Mang Ajat, Raka tak bisa memainkan muka dari pacar hantunya itu. Windy teh setan, bukan orang.
Windy mengajak Raka untuk menari bersama hingga membuat Mang Ajat iri dengan kemesraan ponakannya. Keesokan harinya, kejadian tak penting kembali dimasukkan ke dalam film. Sonya tak terima nilai ulangan Erlin lebih bagus darinya dan mendapat pujian dari Pak Didik. Geng Sonya bahkan tak segan untuk membuli Erlin yang tak bersalah. Raka muncul menjadi pahlawan kesiangan yang hendak menolong Erlin. Dodit langsung murka dan memaksa Raka untuk mencium sepatunya. Raka yang lemah tak mampu melawan dan pergi setelah dipaksa mencium sepatu Dodit. Windy kembali hadir untuk menghibur Raka yang frustasi dan terus menyalahkan diri sendiri. Malam harinya, Romi menyelinap masuk ke sekolah untuk mencuri soal ujian kenaikan kelas. Keberadaannya di lab biologi hampir ketahuan Pak Dudung, namun Romi dengan sigap menyembunyikan diri. Sonya menelpon memastikan Romi untuk segera mendapat soal ujian itu. Romi yang terkunci di dalam lab biologi itu memanjat kursi untuk keluar melalui jendela. Ia segera pergi ke ruang guru dan membuka loker Pak Didi untuk mencari soal-soal ujian. Ia memotret semua soal lembar per lembar dan segera mengirimkannya pada Sonya. Mereka sudah menculik Erlin untuk mengerjakan semua soal itu dengan benar. Sementara itu, Romi masih berusaha kabur dari sekolah sembari menghindari Pak Dudung yang berkeliling komplek tanpa henti. Romi masuk ke kamar mandi dan mendengar suara Nino yang merengek minta tolong. Romi bergegas memeriksa sumber suara yang berada di salah satu bilik toilet. Satu persatu, tempat itu dibuka hingga terlihat sosok gadis berlumuran darah kental sekujur badan. Gadis SMA itu bangkit dan merengek minta tolong pada Romi tiba-tiba. Sosok hantu bermasker itu merangkak ke tembok seiring aliran darah yang mengalir deras dari keran wastafel. Romi berteriak meminta bantuan Pak Dudung untuk membuka pintu toilet yang terkunci, namun tak ada yang mendengar suaranya. Ia pun menelpon Sonya, namun langsung dimatikan teleponnya karena Erlin sedang mengerjakan soal ujian. Seketika itu terdengar suara gadis yang memperkenalkan diri bernama Dini. Kucuran darah kental membasahi lantai kamar mandi sekolah hingga di dalam bilik toilet kedua. Tubuh Romi terkuletak bernyawa dengan kepala di dalam kloset merah. Pagi harinya, saat ujian berlangsung, Dodit mengabarkan pada Sonya jika Romi menghilang sejak semalaman dan tak pulang ke rumah. Raka yang sibuk mengerjakan soal memergoki Sonya dan Nara menyontek dalam kertas kecil. Pensil ujiannya tiba-tiba bergerak sendiri di mana setan masker muncul di depan Raka dengan amarah kemurkaan yang menggebu-gebu. Hantu itu menodongkan gunting dan mencoba menyerang Raka hingga siswa itu terkejut di kursinya sendiri. Sepulang ujian, Raka menunjukkan gambar setan masker pada Windy. Hantu gadis SMA itu langsung meremas gambar setan masker dan menginjak-injak wajahnya seperti kesal terhadap setan masker itu. Malamnya, Mang Ajat membaca berita siswa SMA Sumpah Pemuda Bogor yang tewas tertabrak bus. Tampaknya siswi yang tewas itu bernama Dini Trantayani yang tewas di Jalan Raya Pajajaran pada tanggal 1 Maret 2021. Ajat menanyakan perihal siswi SMA sekolah Raka itu, namun Raka tak tahu menahu terkait berita yang viral di media sosial. Paginya, Raka bertanya pada Erlin siapa sosok bernama Dini Tantrayani yang dulu sekolah di SMA mereka itu. Erlin menuturkan jika Dini adalah pemenang festival menari dan fotonya dimuat di majalah sekolah. Saat istirahat, Raka langsung menuju perpus untuk mencari majalah terkait Dini Tantrayani. Setelah beberapa menit mencari, akhirnya ia menemukan majalah sekolah yang memuat berita terkait Dini. Siswi dengan wajah rupawan itu memenangkan lomba tari dalam Piala Wali Kota Bogor sebagai juara 1. Seketika itu, angin kencang menerpa dan memporak-porandakan rak buku. Sosok setan masker kembali muncul menghantui Raka dan menyerangnya dengan penuh kebencian. Setan masker itu mencekik Raka, namun tangannya justru mencengkram gelang sakti di lengan Raka. Masker berdarah yang selama ini digunakan untuk menutup wajahnya pun hancur dan Raka akhirnya mengetahui siapa sosok setan bermasker darah itu. Ternyata Windy yang selama ini dikenal Raka adalah setan masker berdarah. Raka langsung mencari Windy dan menguak jati diri Windy yang sebenarnya adalah setan masker berdarah. Raka berkata jika nama asli Windy adalah Dini Tantrayani yang selama ini berbuat jahat meneror teman-teman sekelas. Adegan kembali ke masa lalu di mana Dini adalah putri Pak Dudung yang sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Dini sering menangis sendiri di kamar karena sedih dengan perlakuan teman-teman padanya. Pak Dudung hanya bisa berjanji untuk melaporkan segala kenakalan mereka pada guru, namun tak ada yang benar-benar berubah. Gadis itu selalu mengenakan masker hingga di sekolah langganan jadi tempat pelampiasan amukan teman-teman. Dodit dan Lisbeth serta Vanessa adalah orang paling kejam membulinya.
Pak Dudung hanya bisa terhenyak melihat putri cantiknya dirundung teman sekolah. Pikiran sedih Pak Dudung sampai membuatnya sakit parah dan hanya bisa tertidur di dalam rumah. Dini semakin tersiksa melihat kondisi ayahnya yang sakit pikiran. Ia menyelinap pergi di malam hari untuk menangis di bawah hujan. Pak Dudung yang menyadari anaknya tak ada di rumah langsung panik dan mencari kian kemari. Saat ditemukan, Dini justru lari ke tengah jalan dan hampir tertabrak mobil. Melihat ayahnya di tepi jalan, Dini kembali berlari untuk menyembunyikan tangisnya naasnya. Anak satu-satunya Pak Dudung meninggal sesaat setelah kecelakaan tragis menimpa. Windy akhirnya mengingat jika dirinya selama ini adalah Dini Tantrayani. Ia bahkan tak tahu jika dirinya berubah menjadi setan masker kala setan bengis menguasai ruhnya. Raka tampak sangat kesal dengan kepribadian Dini yang memiliki dua wajah dan hampir saja membunuhnya juga. Raka menegaskan jika tugasnya membantu Dini telah usai. Kini setan gadis SMA itu sudah tahu jati dirinya dan cara matinya dulu. Raka memperingatkan Dini untuk tidak muncul sebagai setan masker lagi karena dendamnya pada Dodit dan Sonya akan dituntaskan olehnya. Raka langsung menyambangi Dodit dan terlibat pertikaian sengit dengannya. Raka menerangkan jika setan masker itu adalah Dini dan muncul akibat dari pembulian masa lalu. Dodit sama sekali tak peduli dan melenggang pergi bersama kekasihnya setelah memukuli wajah Raka. Sesampainya di rumah, Dini masih mengikuti Raka yang babak belur dihajar Dodit. Malam harinya, Raka menceritakan semua kejadian terkait Dini pada Mang Ajat. Pria itu menunjukkan kitab wasiat peninggalan Aki Ayat yang menulis tentang setan dua wajah. Setan itu muncul dengan dua sifat yang berbeda dan saling bertolak belakang. Hal itu terjadi karena meninggal dengan menyimpan penderitaan amat dalam. Yang dialami semasa hidup lebih menyakitkan sampai-sampai orang itu tak bisa menghadapinya lagi. Setelah mati, muncul karakter baru dalam dirinya yang ganas dan menyerang siapapun juga. Adegan kembali ke masa lalu di mana Dini selalu duduk di dekat Erlin. Sebagai anak yang baik, Dini dituduh tukang adu hingga Sonya marah padanya. Dini sangat muak melihat sikap songong Sonya yang senang melihat penderitaan orang lain. Sonya tak pernah berhenti membuli Erlin meski tanpa sebab apapun. Dini tak pernah takut melawan Sonya meski dirinya hanya anak penjaga sekolah. Sonya dan geng nakalnya pun memukuli Dini di dalam kelas. Namun anehnya tak ada satupun yang berani menghentikan mereka. Dengan kasar, Sonya membakar dagu Dini untuk dijadikan budak semua murid di kelasnya. Mereka juga menggambari wajah Dini dengan spidol permanen hingga gadis itu menangis tanpa henti. Sonya menegaskan mulai hari itu juga Dini harus selalu mengenakan masker karena ia hanyalah budak. Semua teman sekelas tampak riang gembira menikmati penderitaan orang lain hingga bertepuk tangan bersama. Sonya menangis teringat kejahatannya sendiri di masa lalu. Sementara Dodit yang sedang di kamar mandi kos menyadari ada penyusup masuk ke kamarnya. Ia berhasil menangkap penyusup itu yang ternyata adalah Pak Dudung. Meski Pak Dudung berhasil melarikan diri, namun identitasnya sudah tertangkap basah. Dodit menelpon Sonya untuk memberi kabar jika Pak Dudunglah yang selama ini menculik teman-teman mereka. Dodit mengajak Sonya untuk segera pergi ke sekolah dan membuktikan semua yang terjadi. Raka masih duduk bersama Ajat membicarakan nasib setan dua wajah setelah dikuasai roh jahat. Semakin lama Dini akan berubah menjadi roh jahat yang terus mengganggu manusia jika dendamnya tak kunjung tuntas. Orang yang sangat kehilangan bisa memanggil setan dua wajah itu dan Pak Dudung adalah satu-satunya orang yang paling bisa membangkitkan arwah Dini. Mendengar nama Dudung, Mang Ajat teringat dengan tamunya beberapa bulan lalu yang datang di malam hari merengek untuk belajar ilmu perdukunan hitam. Ia berkata ingin mengembalikan ruh anaknya yang baru saja meninggal. Pak Dudung bahkan mendesak Ajat untuk membantu karena niat hatinya baik. Awalnya Pak Dudung memang ingin bertemu dengan putrinya saja, namun setan jahat mengikuti ruh Dini dan menempel di setiap waktu. Setan itu perlahan melahap energi positif ruh Dini dan merubahnya menjadi negatif hingga semua ikatan Dini lenyap dimakan setan. Malam itu juga, Raka langsung pergi ke sekolah untuk menyelamatkan Dini dari setan jahat. Butara yang masih lembur meregangkan badan sejenak untuk beristirahat. Ia mendengar derap langkah kaki manusia diiringi lampu yang berkedip tiba-tiba. Pak Dudung membunuh Butara dan mencuri ponsel kepala sekolah itu. Dodit dan Sonya sudah sampai di sekolah dan langsung menyambangi rumah Pak Dudung di gudang sekolah. Saat mereka memasuki rumah itu, bau busuk semerbak keluar dari sela tumpukan kursi dan meja. Angklung yang tersimpan di dalam rumah penjaga sekaligus gudang sekolah itu bergerak dengan sendirinya membuat Sonya semakin ketakutan. Sonya terus merengek minta agar mereka keluar dari tempat itu. Seketika pintu rumah Pak Dudung menutup dengan kencang dan terkunci sendiri.
Sonya langsung berlari ke arah pintu sembari berteriak minta bantuan. Di belakang mereka terdapat lemari berwarna merah yang terus bergerak. Dodit langsung menghampiri lemari itu dan dipukul oleh Pak Dudung sampai terjungkal. Sonya yang terkejut tak sengaja menyenggol plastik hitam yang digunakan untuk membungkus mayat Romi. Tanpa ampun, Pak Dudung menghajar pelajar nakal yang gemar membuli Dini hingga mati. Dengan kunci Inggris, kepala Dodit ditumbuk sampai hancur dan darah menyembur ke udara. Sonya mengarahkan senter ke arah wajah Pak Dudung yang berubah jadi setan masker berdarah. Mengetahui jika setan itu adalah Dini, Sonya langsung menyembah dan memohon ampun. Ia juga meminta maaf karena selama ini sering membuli Dini dengan sangat keji. Sosok itu berubah kembali menjadi Pak Dudung dan memukul wajah Sonya hingga bolong. Selang beberapa jam kemudian, Raka baru sampai di sekolahnya. Ia langsung menyambangi rumah Pak Dudung. Mang Ajat membaca kitab Aki Ayat yang menunjukkan cara untuk mengalahkan setan dua wajah. Raka masuk ke rumah itu dan menemukan tumpukan mayat manusia di bawah plastik hitam. Di dalam lemari bercahaya merah itu, jasad Dini disimpan untuk dibangkitkan. Berbagai macam mantra dan persembahan pun tak lupa disajikan di depan meja altar. Raka membuka masker jasad itu untuk memastikan jika hantu yang selama ini menerornya benar adalah Dini. Mang Ajat berulang kali menelpon Raka untuk memberitahu cara mengalahkan setan itu, namun ponsel Raka tak ada jaringan. Ia pun meminta izin pada Aki untuk membantu Raka malam itu saja dan menggunakan pusaka warisan keluarga. Kujang sakti itu diaktifkan dengan berbagai macam japa mantra hingga bersinar kemerahan. Di waktu yang sama, semua murid SMA Sumpah Pemuda mendapat pesan dari kepala sekolah Butara untuk segera datang malam itu juga berkumpul di aula sekolah. Mereka berbondong-bondong memasuki aula tanpa ada rasa curiga. Dalam pesan yang dikirim Butara itu dikatakan siapapun murid yang tidak menghadiri perkumpulan malam akan dikenakan sanksi berat hingga tidak akan diluluskan. Raka masuk aula dan berteriak pada teman-temannya untuk segera keluar. Nasnya hanya Nara sendiri yang bisa keluar karena semua pintu telah terkunci rapat. Pak Dudung menyerang Nara dan mencekinya dengan satu tangan. Saat hendak membunuh Nara, sosok Pak Dudung berubah menjadi setan masker yang gemar menyiksa menggunakan gunting. Mata Nara ditusuk menggunakan gunting itu dan dibunuh dengan cara mengenaskan. Bersama dengan kejadian itu, listrik sekolah tiba-tiba padam membuat semua murid di aula ketakutan hebat. Bola basket melayang kian kemari menimpa semua murid di sana disertai dengan cairan bensin yang membasahi seluruh aula. Pak Dudung muncul dari balik cahaya dengan membawa jerigen berisi bensin. Sosok setan merah muncul dalam wujud Pak Dudung dan menuntaskan amarahnya untuk membunuh lebih banyak jiwa. Semua batas mati! Raka dengan sigap mematikan api dikorek Pak Dudung hingga membuat setan masker murka dan menyerangnya. Raka melawan menggunakan gelang hitam warisan leluhur dan berhasil mengeluarkan setan masker dari tubuh Pak Dudung. Saat setan merah itu hendak menyerang, Raka menunjukkan wajah asli Dini untuk mengembalikan ingatan hantu yang kerasukan setan. Dini teringat masa kecilnya dulu yang sering bermain bersama Raka. Pria idaman hatinya itu sering melukis wajah Dini yang cantik, namun Dodit dan teman-teman memergoki mereka berdua. Dodit selalu mengganggunya dan mengejek mereka berpacaran. Dini tetap membela Raka dan mengusir anak-anak nakal dari hadapannya. Raka yang lemah tetap diam sembari menahan tangis sementara Dini menggigit tangan anak-anak nakal yang kabur karena kesakitan. Raka hendak memberikan lukisan wajah itu kepada Dini namun belum selesai digambar. Dini berkata jika Raka harus menyelesaikan gambarnya dulu baru diberikan padanya. Adegan kembali ke masa sekarang di mana Raka telah menuntaskan janjinya untuk menyelesaikan lukisan wajah Dini. Raka sangat menyesal karena tak bisa mengenali Dini yang sudah beranjak remaja dan terlihat jauh berbeda dari masa kecil. Dini terkesiap melihat lukisan itu dan menerima gambarnya sebagai pelunasan janji Raka. Dini pun mengucapkan terima kasih pada Raka yang telah menyadarkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Raka berpesan agar Dini tidak membiarkan roh jahat menguasai energinya. Semua teman Dini langsung bangkit dan meminta maaf berjamaah. Seketika itu pintu aula terbuka dan semua murid berhamburan keluar. Raka memeluk Dini sembari memakaikan gelang ke lengannya. Seketika itu Dini berteriak kesakitan dan tak sadarkan diri. Setan masker muncul dari belakang Raka menusuk punggung pria itu dengan gunting. Raka yang lemah tanpa gelang sakti berusaha untuk melawan hingga Mang Ajat muncul tepat pada waktunya. Ajat melempar kujang pada Raka dan membantu memusnahkan setan masker itu menggunakan japa mantra berbahasa Sunda. Raka menusuk kujang ke setan masker dan setan itu pun musnah seketika. Raka terbaring lemah di pangkuan Dini dan meminta Dini untuk pulang ke alam baka. Dini mengembalikan gelang Raka dan berpamitan pada Pak Dudung. Pagi harinya Raka melawat ke makam Dini bersama Mang Ajat. Ia memberikan lukisan wajah Dini di atas pusara sembari mengucapkan kalimat perpisahan.
Tangisan pecah membasahi pipi di mana cinta Raka hilang ke alam baka, dan film pun berakhir. Film Indonesia yang meremake film Korea ini menyajikan keindahan kota Bogor dengan suasana hujan dan syahdu. Sang produser, Robert Roni, tertarik membuat remake keluar ke dalam versi Indonesia karena tertarik dengan drama remaja yang sangat kuat dan menyentuh hati. Pembulian yang marak terjadi di kalangan anak SMA menarik prihatinan para orang tua, terlebih lagi pada para siswa yang tinggal di perantauan. Dengan adanya film ini, ia berharap kasus pembulian bisa dihentikan sedari dini. Bagaimanapun juga, tidak ada manusia satupun di bumi yang layak untuk dibully, apapun status sosial mereka. Semua warga negara berhak mendapat perlakuan yang sama dan keadilan yang semestinya. Bagi yang sering dibully, kalian harus melawan dan tunjukkan bahwa kalian lebih kuat dari mereka semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketara.